Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk kembali mengikuti ibadah online GBI City Restoration Center setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel ini yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan ke rekening berikut. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Sampurasun. Kita bersyukur bahwa tidak terasa beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Amin saudaraku. Dan saya percaya bahwa kita semua boleh bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan sudah menolong kita. Amin saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini untuk kembali kami boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan di minggu yang terakhir dari bulan Desember di tahun 2020 ini. Berdoa Tuhan, mari Engkau yang memberkati firman, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mendengarkan firman Tuhan melalui virtual Tuhan. Tolong jamah hati mereka semua. Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan sehingga firman Tuhan sampaikan boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, tolong kami semua. Berkati firman, berkati pelayanan hamba, berkati kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami. Terima berkat firman penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ebenezer. Ya, sudah tahu apa artinya Ebenezer? Yang artinya apa? Sampai di sini Allah atau Tuhan menolong kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab atau melihatnya di HP, di Android, di gadget ya. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Nah, saudaraku, kita di sini bahwa Samuel ya mengambil sebuah batu. Ya. Dia mengambil sebuah batu, kemudian apa? Mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Dan menamainya Ebenezer. Yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa saudaraku? Nah, di sini kalau kita melihat bahwa Ebenezer dari bahasa aslinya itu Ebenezer, ya, yang artinya batu penolong. Nah, saudaraku, inilah batu yang didirikan oleh Samuel antara Mispa dan Yesana sebagai peringatan, ya, bahwa Allah telah menolong bangsa Israel ketika mereka berhasil memukul kalah bangsa Filistin dalam peperangan, saudaraku. Ya, karena di Ebenezer itu sebelumnya bangsa Israel mengalami kekalahan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang keempat, di situ menceritakan bagaimana ketika Israel berperang melawan bangsa Filistin dan mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Ya, mereka
berperang dengan membawa tabut perjanjian, dan kita lihat di situ bahwa tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan itu direbut, saudaraku, oleh orang Filistin. Karena apa? Bangsa Israel percaya bahwa ketika mereka membawa tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah itu dapat menolong mereka ya di dalam peperangan itu. Tetapi saudara, kita lihat bahwa ternyata itu tidak terjadi. Mereka dipukul kalah dan tabut perjanjian direbut oleh orang-orang Filistin. Mengapa, saudara? Apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu orang-orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah berbalik dari menyembah Allah dan menyembah kepada Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Mereka menyembah Asitoret, ya, dewa yang berkuasa. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Ya. Dan kita lihat bahwa pada zaman itu kehidupan dari imam-imam yang hidup pada zaman juga, mereka hidup dalam kebobrokan moral yang luar biasa. Sehingga Allah meninggalkan mereka. Dan ketika mereka berperang melawan orang Filistin dan membawa tabut perjanjian itu, Allah meninggalkan mereka, saudara. Karena apa? Hidup mereka tidak benar. Mereka telah menyembah ilah-ilah lain. Dan ketika mereka sadar bahwa hal itu tidak benar, dan Alkitab mencatat bahwa 20 tahun, ya, 20 tahun mereka hidup dalam penderitaan. Mereka berseru kepada Tuhan. Ya. Maka hal itu sampai didengar oleh Samuel. Oleh sebab itu Samuel berkata kepada orang Israel. Ya. Dalam ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah ayat 6, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Tapi didengar oleh orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa orang Israel berseru kepada Samuel, ya, tolong kami. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Supaya apa? Allah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin itu. Dan ketika orang Israel bertobat, mereka kembali beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Maka ketika mereka berperang, maka mereka, tangan Tuhan menolong mereka sehingga mereka menang dalam peperangan itu. Oleh sebab itu, Samuel mengambil batu dan dia mendirikan batu sebagai peringatan bahwa sampai di sini Allah menolong kita. Nah, saudaraku, gambaran perjalanan bangsa Israel, mungkin juga gambaran perjalanan kita di tahun 2020 ini. Mungkin di tahun 2020 ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapa. Yang kita berdoa, Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan,
ketika kita bertobat kembali kepada Allah, berseru dengannya, Tuhan ampuni kami, maka Tuhan akan menolong kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu kita bersyukur di tahun 2020 ini. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada duka, ada suka, ya, ada kesukaran, ada banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat, tangan Tuhan selalu menolong kita. Sampai hari ini, sehingga kita boleh berkata, Ebenezer, sampai hari ini, Tuhan telah menolong kita semua. Amin, saudaraku. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita mau mengucap syukur. Amin, saudara. Di tahun 2020 mungkin ada hal-hal yang belum tercapai, tetapi kita mau mengucap syukur. Ya, bahwa apapun yang terjadi, kita ada di dalam perlindungan tangan Allah yang dahsyat. Sehingga sampai hari ini kita boleh berkata, Ebenezer. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 kunci ya untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Yang pertama adalah memelihara kehidupan yang konsisten. Ya. Mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, saudaraku. Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 berkata demikian, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus perbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saudaraku, yang pertama kita lihat bahwa bagaimana ya, apa yang harus kita kerjakan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita memelihara kehidupan kita yang konsisten. Amin. Kita memelihara hidup yang tetap tidak berubah. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena apa? Kita sudah menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin, saudara. Yang pertama, tanda terima kasih kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong kita. Yang Tuhan karena adalah kita memelihara kehidupan yang konsisten. Ya, tetap memiliki iman yang teguh. Ya, untuk melangkah maju. Karena apa? Sampai dengan hari ini, Tuhan sudah menolong kita. Allah Immanuel itu yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini. Sehingga hari ini Ebenezer, Allah telah menolong kita. Tuhan inginkan supaya kita memelihara kehidupan yang konsisten, tidak berubah-ubah. Amin, saudaraku. Tuhan inginkan supaya kita memelihara kehidupan kita sampai memasuki tahun 2021 yang akan datang. Tetap setia, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Supaya kita tetap teguh
Jangan goyah. Ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus bahwa janganlah engkau bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa, saudaraku. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Ebenezer. Itu Allah yang tetap menyertai kita, menolong kita. Untuk kita memasuki tahun 2021. Dengan kekuatan yang baru. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Mari kita mau menjaga kehidupan kita untuk tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Kita memelihara iman kita untuk tetap berpegang teguh kepada janji firman-Nya. Amin, saudaraku. Firman-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat tetap ada bagi kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang kedua adalah apa yang harus kita kerjakan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Yang kedua adalah berdiri teguh dan tetap melangkah menuju level tertinggi dari kemuliaan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57-58 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudaraku, kita harus berdiri teguh. Dan apa? Tetap melangkah maju menuju level yang tertinggi dari kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa orang-orang pilihan Tuhan tidak bisa lagi bersikap sembrono dan hidup santai atau bersantai-santai, tapi harus semakin bijak, bahkan bergiat untuk apa? Mencapai level yang tertinggi dari kemuliaan itu. Amin, saudaraku, karena kita tahu bahwa Allah ya akan selalu menolong kita. Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin, saudaraku. Mari kita mau meningkatkan level kemuliaan. Jika angka kesempurnaan adalah angka 7, maka level yang tertinggi dari kemuliaan adalah level yang ke-7, saudaraku. Jadi mungkin saat ini, mari kita memeriksa diri kita. Mungkin saat ini kita masih sampai di level yang ke-4, ya, dari kemuliaan itu. Maka kita harus berjuang dan melangkah maju sampai mencapai level yang ke-7. Ya, mengapa demikian? Karena itu adalah ketetapan Tuhan bagi saya yang saudara untuk mencapai level yang ke-7 atau level sempurna. Matius 5 ayat 48 berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, karena apa? Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Allah yang telah ditetapkan Allah dari semula agar menjadi serupa dengan Kristus. Jadi serupa dengan gambaran Allah. Roma 8 ayat 9. Amin, saudara itu. Oleh sebab itu mari. Target kita di tahun 2021 yang akan datang. Untuk kita lebih meningkatkan level kita lagi. Mencapai level kesempurnaan. Amin, saudaraku. Karena apa? Itu yang Tuhan inginkan. Kita menaikkan level, tingkatan iman kita kepada Tuhan. Ya, karena Dia
Tuhan yang sempurna. Maka kita harus mengejar itu, saudaraku, untuk mencapai level kesempurnaan itu. Amin, saudara. Tetap teguh, berdiri teguh dan tidak goyah. Dan semakin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tingkatkan level iman kita. Bersekutu dengan Tuhan, meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, di tahun 2021 adalah tahun yang semakin berat buat kita. Tetapi ketika kita berpegang teguh, tidak goyah, dan malah bersekutu dengan Tuhan, ya, maka dikatakan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ketika level kita semakin naik, semakin tinggi, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk semakin sempurna. Itu yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara di tahun 2021 yang akan datang. Supaya kita sadar bahwa kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita, maka di tahun 2021 yang akan datang kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita asalkan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Semakin giat kita bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan adalah kita mau mengucap syukur. Amin, saudara. Kita boleh bersyukur bahwa di tahun 2020 ini, apapun yang terjadi, Tuhan sudah menolong kita. Mungkin ada target-target yang belum tercapai, tapi kita percaya bahwa di tahun 2021 yang akan datang, Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudaraku. Kita bersyukur bahwa di tahun 2020 ini, pandemi belum selesai, tapi kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Amin, saudaraku. Habis hujan tampak pelangi. Amin, saudara. Kita berdoa terus supaya apa? Badai pandemi ini boleh cepat berlalu. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Tuhan menginginkan supaya kita bersyukur. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi di sini bahwa dengan kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Allah menghendaki hal ini bukan untuk kebaikan Dia, saudaraku, tapi Allah menghendaki kita melakukan. Supaya apa? Allah menghendaki, tetapi semuanya untuk kebaikan kita. Mari kita mengucap syukur senantiasa. Amin, saudaraku. Ucapan syukur adalah sebuah kata benda abstrak. Dalam bahasa Yunani, ucapan syukur artinya eucharistos, yang berarti grateful, berterima kasih kepada Tuhan, atau apa? Pleasing God, menyenangkan atau memuaskan Tuhan, atau mindful of benefits of God. Kita sadar akan kebaikan, akan hadiah dan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu, saudaraku, mari kita mengucap syukur. Ya. Ucapan syukur adalah sikap hati yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang berkembang berdasarkan kesadaran kuat akan apa yang sudah, sedang, dan akan Tuhan perbuat. Ucapan syukur artinya apa? Kita tidak bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Tetapi
kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Kalau kami boleh melewati tahun 2020 ini, semua itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh mengatakan dengan iman, Ebenezer, sampai di sini Allah telah menolong kami. Amin, saudaraku. Jadi mari, ada 3 hal yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Bagaimana untuk kita boleh bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini. Yang pertama adalah kita memelihara kehidupan kita yang konsisten, tidak berubah-ubah, tetap pada iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa kita tetap berdiri teguh dan tetaplah melangkah maju menuju kepada level yang tertinggi dari kemuliaan Tuhan itu. Dan yang ketiga, mengucap syukur bahwa sepanjang tahun 2020 ini Tuhan sudah menolong kita lewat berbagai macam persoalan, lewat berbagai macam masalah, kesukaran apapun. Allah telah menolong kita. Ebenezer. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini dan kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Apa yang harus kami kerjakan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami sampai dengan hari ini. Itu yang pertama, bahwa kami harus memelihara kehidupan kami yang konsisten, tidak berubah-ubah. Karena kami sudah menanggalkan manusia lama kami dengan kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak, terima kasih. Juga yang kedua, Tuhan inginkan supaya kami berdiri teguh dan tetap melangkah maju menuju kepada level tertinggi dari kemuliaan. Levelnya itu, level kesempurnaan itu. Dan kami diajar untuk mengucap syukur bahwa sepanjang tahun 2020 ini kami boleh dipelihara dengan kekuatan Allah. Kami sudah diberkati dengan luar biasa. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib menopang kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sehingga sampai hari ini Ebenezer, Allah telah menolong kami. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Apa menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kuatkan Tuhan iman mereka supaya mereka tetap berdiri teguh, tidak goyah. Dan mereka boleh melangkah maju, memelihara kehidupan yang konsisten, dan tetap bersyukur bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, karya apapun. Tuhan, tolong berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, penghiburan mereka semua. Roh Kudus yang menolong, memampukan setiap jemaat-Mu untuk tetap konsisten, sehingga mereka dengan langkah yang teguh boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan penuh bahwa Allah Immanuel itu akan menyertai di tahun 2021 yang akan datang. Kami percaya Tuhan, banyak prediksi tahun 2021 bahwa zaman ini akan semakin susah. Tapi kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Karena Engkau sendiri yang menginjak-injak setiap musuh-musuh dan lawan-lawan kami. Dan bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan kami untuk memasuki tahun 2021 yang akan datang dengan kekuatan daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, yang syukur kami, dan sekarang kami mohon berkat-Mu atas kami. Pada saudaraku, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati kepada Bapa yang di sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang melihat setiap tangan anak-anak yang terangkat ini, Bapa yang memberkati dan mengurapi setiap tangan-tangan terangkat ini, Tuhan memberkati sehingga apapun yang dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan yang tangan mereka berhasil, mereka beruntung, mereka sukses, mereka untung besar, mereka naik dan bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah setiap keluarga rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan karirmu, diberkatilah anak dalam studimu. Apapun yang kerjakan engkau berhasil, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin ditinggikan, dimuliakan.
Terpujilah selama-lamanya dalam nama Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai tiap-tiap bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat memasuki tahun baru dengan iman yang teguh. Amin, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Amin. Demikian ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.